kita lanjutkan di pembahasan soal yang kali ini. Kita coba lihat ya di soalnya. Jadi ada secangkir kopi panas ya, yang suhunya turun dari 100 derajat Celcius menjadi 60 derajat Celcius dengan kalor ya yang dilepaskan itu 33.600 Joule. Kemudian ditanyakan berapa mili air kopi dalam cangkir tersebut. Berarti yang ditanyakan tuh volume air kopinya ya, itu berapa. Nah, kemudian juga diketahui kalor jenis air kopi sama dengan kalor jenis air, yaitu 4200. Kemudian massa air kopi juga dianggap sama ya dengan massa jenis air 100 atau 1000 kg per meter kubik. Nah, kemudian dari soal ini kita data dulu ya, keterangan soalnya kita data dulu. Nah, kita data Q-nya itu 33.600 Joule. Kemudian C-nya ya, kalau jenis air kopi itu 4200. Kemudian suhu awal 100 derajat Celcius, suhu yang akhir itu 60 derajat. Nah, dari perubahan suhu ini kita bisa dapatkan delta T ya, 100 kurang 60, atau perubahannya 40 derajat Celcius ya, 40 derajat Celcius. Nah, jadi karena yang ditanyakan volume air kopi ya, berapa mililiter, berarti langkah pertama yang kita akan hitung itu massa air kopinya terlebih dahulu ya, masanya dulu ya, kita tentukan berapa. Kita mencari persamaan untuk massa itu memakai segitiga ini ya, di M sama dengan Q per C kali delta T ya. Nah, kita hitung dulu massa dari air kopi itu ya, M sama dengan Q per C kali delta T. Nah, kita hitung Q-nya 33.600, kemudian C-nya 4200, dan delta T-nya 40 ya. Nah, pertama-tama kita sederhanakan dulu. 33.600 itu kita coret 10 dengan 40, 10, jadi 3.360 dibagi 4 ya, 3.000 kita bagi, berarti ini ya 8, 32, 16 bagi 4 dapat 4 ya, 840. Kemudian di bawahnya 4200. Nah, kita coret 10, lalu masing-masing bagi 42 ya, masing-masing 42 bagi 42, 84 bagi 42 itu 2, 420 bagi 42 itu 10 ya, berarti masanya kita dapat 0,2 kg ya, masanya ya 0,2 kg. Untuk karena massa air kopi dapat 0,2 kg, kemudian massa jenis air kopi juga dianggap sama dengan massa jenis air ya. Jadi untuk konversi khusus untuk air ya, konversi massa ke volume ya, volume khusus untuk air ya, untuk air itu 1 kg itu sama dengan 1 liter ya.
khusus untuk air. Kalau misalnya kita ingin konversi secara langsung ya, tapi ini hanya khusus untuk air. Nah, jadi kalau massa air kopi 0,2 kg, nah, berarti volume dari air kopinya itu berarti 0,2 liter ya, karena konversi satu-satu ya, 0,1 kilo 1 liter, berarti 0,2 kilogram kita konversi 0,2 liter. Nah, kalau diubah satuannya lagi menjadi mililiter, berarti kita tinggal mengalihkan 1000 ya. Jadi sebelumnya berapa mililiter ya. Nah, ini tinggal dikalikan dengan 1000 saja ya. Jadi 0,2 kali 1000 ya. Nah, jadi nanti volumenya menjadi 200 mililiter ya, untuk volume air kopinya. Kalau ini dikonversi secara langsung ya. Kalau konversi secara langsung itu lebih mudah. Jadi karena konversinya satu-satu ya, 1 kilogram 1 liter. Jadi konversi secara langsung itu lebih mudah. Nah, jikalau kita mau menghitung secara matematis juga boleh. Kita bisa memakai persamaan dari massa jenis ya. Massa jenis Rho sama dengan M per V ya. Nanti kalau misalnya mencari volume, berarti volume sama dengan massa per Rho ya. Nah, ini berarti V itu volume ya, volume. Kemudian satuannya meter pangkat 3 ya, meter kubik. M itu massa, satuannya kilogram. Kemudian Rho itu massa jenis ya, massa jenis jet ya, itu satuannya kilogram per meter kubik ya. Nah, nanti kita tinggal mencari volumenya ya dengan persamaan yang ini. Jadi volume sama dengan massa per Rho ya. Nah, kemudian massa yang sudah kita hitung 0,2 kg. Kemudian Rho itu massa jenis ya, Rho itu sama dengan 1000 ya, 1000 kilo per meter kubik ya, bagi 1000. Nah, lalu kita dapatkan 1000 ya, 0,2 bagi 1000 itu berarti 10 pangkat 3 ya. Lalu berarti 0,2 kali 10 pangkat minus 3 ya. Pakai perpangkatan ya, lebih mudah, meter kubik ya. Nah, lalu kita harus mengkonversi lagi ya, jadi 1 meter kubik itu sama dengan 1000 dm ya, dm pangkat 3. 1 meter kubik sama dengan 10 ya, pangkat 6 cm kubik ya. Kemudian saya tulis di ini ya, di sebelahnya 1 dm kubik itu sama dengan 1 liter. Kemudian 1 cm kubik ya, itu sama dengan 1 mililiter ya, 1 mililiter. Nah, jadi kalau di sini ya, berarti kita perlu konversi
satuannya menjadi sentimeter kubik ya di sini, karena satuan yang diminta itu mililiter ya, berarti kita perlu kalikan dengan 10 pangkat 6 ya. Di volume sama dengan 0,2 kali 10 pangkat min 3 dikalikan 10 pangkat 6 ya, sama dengan 0,2 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 6, hasilnya 10 pangkat 3 atau 0,2 dikalikan dengan 1000, hasilnya itu 200 ya, mililiter ya volumenya. Nah, dengan perhitungan secara matematis pun kita mendapat hasil yang sama ya, dengan konversi langsung ya. Tetapi lebih baik kita menghitung dengan konversi secara langsung ya, jadi lebih praktis ya, lebih mudah juga. Nah, perhitungan secara sistematis itu juga hanya untuk membuktikan, tetapi jika mau menghitung secara matematis pun juga boleh ya,